Semua anak lahir dari rahim seorang ibu, tapi tidak semua anak tumbuh dengan rasa terima kasih akan hal itu. Ada yang lupa bahwa peluh dan air mata ibulah yang pertama menyambut mereka ke dunia. Ini tuh siapa sih yang sewa mobil butut kayak gini? Kalian mau kemana? Bahaya, kabutnya tebal. Bawa-bawa pamali, bawa-bawa maghrib. Kita tuh ya mau ke gunung, bukan mau ke alam goib. Aduh, kayaknya aku terlalu jauh deh. Ada yang memilih untuk menutup hati, meninggikan ego, dan bahkan perlahan mengusir tangan yang dahulu paling erat memeluknya. Ya, Mbak Lia, gimana narasumber kita? Udah siap? Kondisinya masih agak shock kalau diajak bicara mengenai anaknya. Aduh, gimana dong ya? Kita udah kadung di sini. Apakah kira-kira beliau masih bisa wawancara? Saya coba cek dulu ya, Mbak. Oke, silakan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumahnya narasumber kita, Ibu Risma. Sepertinya beliau masih memiliki sebuah trauma saat berbicara mengenai anaknya. Saya jadi makin penasaran, kira-kira ada kejadian apa antara sang ibu dengan anaknya sehingga bisa menyisakan kesedihan seperti itu. Langsung saja kita ke dalam ya. Mbak Lia, bagaimana narasumbernya? Sudah siap? Narasumber kita, Ibu Risma, sudah siap, Mbak. Makasih. Assalamualaikum, Ibu Risma. Waalaikumsalam. Ibu, saya Nadia dari Catatan Hati, Bu. Iya, Mbak. Ibu Risma kenapa menangis? Saya ingat anak saya, Mbak. Anak saya bernama Dela, kuliah semester 4. Dela sering meminta saya untuk mengizinkannya naik gunung, Mbak. Tapi saya selalu larang, karena kegiatan itu cukup berbahaya, Mbak. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa sama dia. Tapi saat itu, saya terpaksa mengizinkannya, Mbak. Apa yang membuat Ibu pada saat itu mengizinkan Dela untuk pergi? Karena dia mengancam mau pergi dari rumah, Mbak. Kalau saya nggak mengizinkannya naik gunung. Bu, aku pamit ya. Dela, Ibu nggak mau kamu naik gunung ya? Emangnya kenapa? Ibu takut kalau aku mandiri? Iya. Dela, kamu kan nggak pernah naik gunung. Dan gunung itu bukan tempat main-main, ya? Bu, aku ini udah besar, udah dewasa. Jadi aku tahu apapun resikonya. Dan aku juga udah siap kok untuk itu. Tahu dari mana? Dengar cerita temen. Coba aja, ayah masih hidup. Pasti ayah tuh bakal dukung aku. Gak mungkin ayah ngekang-ngekang aku kayak ibu. Dela, tolong batalin niat kamu ya. Ibu punya firasat nggak enak, Dela. Firasat. Ibu tuh selalu ngegunain kalimat itu, alasan itu untuk ngelarang aku. Dela. Apa sih, Bu? Ibu cuma punya kamu satu-satunya. Ibu khawatir, Dela. Ibu nggak mau kehilangan kamu, Dela. Nggak mau. Berisik! Dengan ataupun tanpa seizin ibu, aku akan tetap pergi ke gunung. Dela! Saya takut, Mbak. Tapi saya juga nggak bisa nahan dia terus. Anak itu keras kepala. Katanya saya ini nggak ngertiin dia. Padahal cuma saya nggak mau kehilangan. Mbak Nadia, Ya. ada narasumber kita satu lagi. Oh ya, silakan suruh gabung sama kita. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Silakan boleh duduk sini. Makasih. Ini Dennis, Mbak. Dia pacarnya Dela. Maaf, saya terlambat. Saya kesini disuruh sama Bu Risma. Oh, nggak apa-apa kok, Mas Denis. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Tadi kami sedang membahas mengenai saat-saat sebelum Dela akhirnya diberikan izin oleh Ibu untuk berangkat
naik ke gunung. Apakah Mas Denis tahu mengenai rencana ini dari awal? Sebenarnya itu adalah program kerja kami di Pecinta Alam Kampus, Mbak. Kebetulan saya adalah ketuanya. Dan saat Della mendaftar sebagai anggota baru, dia minta untuk naik gunung. Jujur, sebenarnya saya nggak langsung setuju ketika Della minta untuk naik gunung. Tapi karena ibunya mengizinkan, lalu namanya saya daftarkan di peserta. Oke guys, keputusannya besok malam kita mulai mendaki. Kita akan mendaki ke salah satu gunung di daerah Jawa Timur. Estimasi 2 hari 1 malam kita sampai di puncak. Gas lah, asal jangan bawa anak baru ya. Takutnya ngeluh mulu. Sayang, aku pengen ikut dong naik gunung. Memangnya kamu udah dapat izin, Del? Paling nggak diizinin lagi kayak kemarin. Kalau ngomong tuh kalian jangan sembarangan ya. Jangan baper lah. Kalau memang belum dapat izin, ya bilang aja belum. Kalau aku bilang mau ikut ya berarti aku udah diizinin sama ibu aku. Jadi aku mau ikut. Del, nggak usah pakai emosi ngomong. Abisnya aku tuh capek tau nggak sih diremehin terus sama mereka sayang. Emangnya kamu beneran siap? Siap mental, siap fisik. Ya ampun, kalau cuman daki gunung mah kecil. Jangankan cuman daki gunung, ke langit aja aku sanggup kok. Wah, Del. Jangan ngomong sembarangan lah. Takutnya nanti jadi kenyataan loh. Dengar ya, kalau emang kalian gak yakin sama aku gak peduli. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal sampai puncak duluan. Del, ini bukan soal siapa yang sampai puncak duluan, tapi siapa yang pulang dengan selamat. Pulang selamat atau enggak, itu tuh urusan aku. Mas Denis, apakah pada saat itu ada briefing khusus untuk para peserta? Itu udah pasti, Mbak. Tapi Mbak, yang bikin saya khawatir itu mereka berangkat pas mau maghrib. Ibu ngapa kayak gitu doang, lama banget sih. Iya, ini lagi diberesin. Dela, kenapa nggak sebaiknya besok pagi aja sih berangkatnya? Udah dari dulu orang bilang berangkat maghrib itu nggak baik, Dela. Nggak boleh. Bu, stop bawa-bawa pamali, bawa-bawa maghrib. Lagian kita tuh ya mau ke gunung, bukan mau ke alam goib. Udah nggak usah. Dela, di sana itu dingin. Menurut ibu. Nggak usah, Bu. Assalamualaikum. Kan, Dennis sudah datang. Ibu sih kelamaan. Oh ya Bu, pokoknya Ibu siapin barang-barang aku, skincare aku, terus makeup aku juga jangan lupa dibawa. Pokoknya semuanya sama tasnya ya Bu, tasnya bawain ke depan. Astagfirullah, Dela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, hai. Loh, tas kamu mana? Tuh, lagi di packing sama Ibu. Loh, kok ibu sih yang packing? Kenapa nggak kamu aja? Ya ampun sayang, udahlah kamu tuh ya nggak usah sok peduli tuh sama Ibu. Kamu udah siap? Bu, biar saya aja yang angkat. Aduh, Bu, kok tas aku jadi berat gini sih? Aduh, Ibu pasti masukin baju-baju aku yang nggak penting ya. Enggak kok. Ini pasti berat karena alat-alat kamu sendiri. Gak mungkin ya, Bu. Ini tuh pasti semuanya gara-gara Ibu. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Bu ya. Ya, sayang. Denis, Dela, apa nggak sebaiknya besok pagi aja kalian berangkat? Itu hujannya udah makin deras aja. Petirnya kayak gitu. Iya juga sih. Iya dong Bu, saya juga setuju dengan Ibu. Dan apakah Della mau mengikuti saran Ibu? Enggak, Mbak. Mereka tetap berangkat malam itu juga.
Lebih baik kita berangkat besok pagi aja ya. Sayang, kamu tuh nggak perlu dengerin apa kata ibu. Ibu tuh dari tadi tuh emang mempengaruhi kamu. Del, bener kata ibu. Nanti aku bilang sama teman-teman yang lain ya. Kita berangkat besok subuh. Gak mau. Aku pokoknya pengen berangkat sekarang juga. Denis, jagain Dela. Mas Denis, bagaimana keadaan cuaca, kondisi jalan pada saat itu? Pada saat itu cuaca mendung dan berkabut. Dan jalanan pun agak licin. Astaga, dan kalian semua menggunakan kendaraan apa menuju ke lokasi? Kami menyewa mobil. Dan perjalanan itu sendiri bagaimana, Mas? Apakah aman? Ataukah terjadi sesuatu? Sesuai firasat ibu, Mbak. Mobil kami mengalami kerusakan. Kerusakan apa, Mas Denis? Mesinnya yang rusak? Bukan, tapi rem blong. Remnya blong? Remnya belum. Iya remnya, Pak. Pak, ya Allah. Coba remnya dikocok terus, Pak. Udah dicoba tapi nggak bisa. Pak, hati-hati, Pak. Ayo coba lagi, Pak. Hati-hati, Pak. Pak, awas, Pak. Pak, awas. Kita masuk tikungan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah selamat. Mobil butut. Ini tuh siapa sih yang sewa mobil butut kayak gini? Aku udah sering sewa mobil ini. Baik-baik aja, tapi aku juga nggak tahu nih kenapa. Jadi semua ini gara-gara kamu ya? Kalau kamu sewa mobil yang lebih mahal, yang lebih bagus, nggak mungkin mobilnya kayak gini. Cukup, Del. Udah cukup. Ini semua kan gak ada yang kita mau. Kok kamu malah belain mereka sih? Harusnya kamu tuh belain aku. Kalau mereka sewa mobil yang lebih mahal, perjalanan kita tuh nggak bakal terhambat dan kita pasti bakal selamat. Untung aja kita nggak kenapa-napa, tau nggak? Ya udah semuanya kita beres-beres ya. Kita ambil tas kita masing-masing. Kita cari tempat istirahat. Mau kemana sih? Mau cari tempat di mana? Hei! Aduh, cuek ya. Tapi kalian semua nggak apa-apa. Alhamdulillah, kami semua selamat. Cuma luka ringan dan sedikit shock aja. Itulah mengapa orang tua tuh kalau udah punya firasat tuh harus didengerin. Bener kan ternyata apa yang ibu rasakan? Itulah mengapa Bu Risma segitu melarangnya kalian untuk pergi pada malam itu. Iya Mbak, malam itu sejak Dela dan Denis pergi naik gunung, saya nggak bisa tidur Mbak. Saya gelisah terus, nggak tenang. Iya pasti Bu. Dan Mas Denis, setelah kejadian remblong itu, kalian masih tetap lanjut ke perjalanan? Iya Mbak, setelah kita istirahat, kita langsung lanjutkan lagi perjalanan Mbak. Karena waktu di posisi itu, jarak kita ke base camp masih setengah perjalanan lagi. Lalu kalian naik apa? Mobil kalian kan rusak. Bawain tas aku dong. Berat banget nih. Karir aku juga berat kok, Del. Bawa masing-masing aja lah. Berat banget sih. Del, kalau kamu gak mau capek, di rumah aja mending kamu gak usah ikut. Naik gunung tuh capek, banyak pengorbanan. Siapa bilang aku capek? Pak. Pak, kita ikut sampai di atas ya Pak ya? Oh iya. Ayo, teman-teman. Numpang ya Pak. Pak, numpang Pak. Hati-hati.
Pak, berhenti di sini, Pak. Berhenti, Pak. Ayo kita turun di sini. Ya turun yuk. Bisa nggak? Pak, makasih ya. Sini aku bantu. Kasih Pak Supir. Hati-hati. Aku bantu. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Kamu nggak apa-apa? Sayang banget. Ayo, aku bantu. Iya, aku Hati-hati bisa dong. sendiri. Ini lutut kamu luka loh. Sini aku bantu, ayo. Enggak, aku bisa kok. Kita ke atas. Hati-hati. Pelan-pelan. Sob, tolongin gue Sob. Hati-hati. Aku bilang apa juga hati-hati. Aku tuh sebenarnya bisa. Ayo. Ayo Del. Ya. Gimana setirnya di belakang? Nah jadi guys, sekarang kita lagi naik perahu tuh. Say hi dong. Hai. Guys, pokoknya kalian tunggu vlog aku selanjutnya. See you. Wah, bagus banget pemandangannya. Ini sih sayang kalau aku nggak abadiin aku foto di sini. Bagus banget. Lagi. Kayaknya lucu deh pakai topi atau pakai kacamata. Oke guys, jadi hari ini adalah hari pertama aku mendaki gunung. Gak nyangka banget kan, aku juga sama gak nyangka. Oke guys, jadi pokoknya kalian harus tunggu vlog-vlog aku selama aku mendaki gunung. See you guys. Kok aku ditinggal sih? Dennis. Berat banget lagi. Tungguin dong. Wah, putih bagus juga ya. Bella, ayo dong. Gak enak sama yang lain. Aku kan baru pertama kali naik gunung. Jadi ya aku harus ngabadiin momen dong. Aku harus ngevlog. Dela, aku udah janji sama ibu kamu untuk selalu jagain kamu. Nanti kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Baik banget sih masih mikirin ibu. Dela lagi bikin namanya sih. Iya. Iya nih keburu malam. Jam berapa sih sekarang? Udah mau malam ya? Ayo, Tapi aku belum foto di sebelah sana. masih banyak kok tempat yang bagus di depan sana. Yuk. Udah deh Del, cepetan Del. Capek nih. Ayo jalan lanjut. Sebentar dulu. Kacamata dulu. Lagi sih Del. Ayo. Ih, saya kotak. Guys, karena hujannya makin deras dan kita nggak bisa berdiriin tenda, kayaknya kita harus istirahat di posko itu deh. Oh, wait. Hah? Di posko itu? Gimana kita bisa istirahat di tempat yang terbuka kayak gitu, Dennis? Pasti kan banyak nyamuk. Terus nanti kalau kulit aku bentol-bentol kena nyamuk gimana? Belum lagi takutnya nanti ada binatang buas. Atau kan nanti kalau ada orang yang mau jahatin kita gimana? Del, udah cukup Del.
Kita itu di kaki gunung, bukan di hotel. Ya emang apa salahnya sih aku ngomong kayak gitu? Sayang banget ya. Iya. Ribet. Yaudah guys, kita istirahat. Ayo ayo. Ayo. Udah biarin. Biarin aja mereka digigit nyamuk nanti. Mungkin emang gak ada tempat yang lebih bagus apa? Kamu kenapa, Del? Itu wajah kamu pucat loh. Kamu nggak apa-apa kan? Katanya tadi nggak mau. Kok malah datang ke sini sih? Juga udaranya tuh udah dingin, aku kan capek. Capek apa capek? Jangan-jangan habis lihat penampakan di luar ya? Heh, kalian pikir aku tuh penakut apa? Mana ada sih penampakan-penampakan kayak gitu? Kalian masih percaya aja. Udah. Nggak usah pada berantem. Ini kita istirahat ya. Lagian, kenapa sih nggak nginep di rumah warga aja gitu? Kalau di posko yang terbuka kayak gini kan... Di posko terbuka gini aku malah bisa kelas. Nenek bukan hantu, warga sini. Nenek hanya mau menawarkan kopi sama mie. Mau. Boleh, Nek. Ya. Saya mau kopi. Kalian mau pesen nggak, guys? Samain aja. Iya, Tiga. samain aja. Ya, samain aja. Nek, samain aja ya. Kopi sama teh sama mie instan. Yaudah, kita istirahat dulu. Mas Denis, memangnya di sana seserem itu? Sebenarnya, dimanapun tempatnya, apalagi kawasan pegunungan, pasti ada mbak, makhluk tak kasat mata. Maksudnya? Maksud saya, bukan soal tempatnya aja, tapi lebih ke sikap kita. Kalau kita sopan dan tidak ngomong sembarangan, pasti kita baik-baik aja. Ya kan, tapi tetap aja mas, kalau ada yang ugal-ugalan, kan artinya resikonya semakin besar. Betul mbak. Itu yang paling saya khawatirkan, Mbak. Anak saya itu dari dulu kalau ngomong suka seenaknya, nggak dijaga. Tapi saya nggak nyangka, Mbak, di balik kepergian mereka naik gunung, ada sesuatu yang disembunyikan dari saya, Mbak. Sesuatu yang disembunyikan. Astagfirullah. Jadi Dela akan di DO dari kampus, Pak. Iya, karena itulah saya datang langsung menemui ibu sebagai dosen pembimbing Dela. Sejak mau Dela di DO, saya lihat Dela ini anak yang cukup pintar. Tapi apa salah anak saya, Pak? Informasi langsung dari bagian akademik bahwa Dela ini tidak pernah bayar uang kuliah. Astagfirullah, padahal saya selalu kasih, Pak. Jadi ini bukan karena ibu tidak bisa membayar. Jadi ini murni kesalahan Dela. Iya, Pak. Saya mohon. Soal tunggakan pasti segera akan saya lunasi, Pak. Nanti akan saya sampaikan ke bagian administrasi. Terima kasih, Pak. Saya pastikan kejadian ini tidak akan terulang lagi ya, Pak. Baik, kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Sama-sama, Pak. Terima kasih ya, Pak. Astagfirullahaladzim, Dela. Saya ini guru yang mengajarkan ilmu dan budi pekerti kepada murid saya. Tapi ternyata saya nggak bisa ngajarin anak saya sendiri, Mbak. Tapi Mas Denis, ketika kamu pacaran dengan Dela, masa kamu tidak tahu mengenai hal ini? Enggak mbak, kami memang sering ketemu di kampus. Tapi saya nggak nyangka sama sekali kalau Dela nggak pernah ikut kelas. Saya pikir dia sibuk juga. Soalnya waktu itu saya juga lagi fokus-fokusnya ngerjain skripsi untuk lulusan. Oke, baik. Kita tinggalkan kisah ini dulu karena saya ingin kembali ke cerita pendakian. Jadi setelah semalam kalian menginap di posko, apa yang kalian lakukan keesokan harinya? Pagi harinya
kami pun mulai pendakian, Mbak. Wah, ini sih sayang banget kalau gak aku masukin vlog nih. Halo guys, lihat nih. Kalian harus lihat pemandangan kali ini. Cantik banget kan tuh, lihat pemandangannya bagus banget. Del, Tuh. kamu tuh jangan terlalu jauh-jauh dari kita. Nanti kalau kamu ada apa-apa gimana? Iya. Ini tuh pemandangannya bagus banget kan, sayang kalau nggak aku videoin, nggak aku bikin vlog ya kan? Kalian mau say hi juga ke kamera? Hai guys, hari ini kita lagi naik gunung, kita mau camping. Ya, walaupun capek banget sih ya, tapi ini tuh seru banget. Tuh guys, kalian harus lihat pemandangannya, indah banget kan? Dennis, teman-teman tolong. Dennis. Dela. Tolongin aku. Ayo. Lagi. Dia cabut ya. Tuh kan aku bilang juga apa? Jangan jauh-jauh dari rombongan. Hampir aja kamu jatuh. Apa sih kamu tuh, jangan lebay deh. Orang udah nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi ya. Keburu malam. Iya. Nah, yuk. Udah jalan aja. Den, ini bener jalurnya sini, Den. Iya benar. Aduh, tapi depan jurang loh, Den. Kita harus ke atas. Kamu duluan. Ayo. Jadi ya guys, di atas itu katanya ada air terjun. Nah, aku tuh pengen ngeliatin ke kalian kalau di atas. Del, cukup Del. Bentar dulu ya guys. Kenapa sih? Ini tuh kan view-nya bagus banget. Coba deh, aku pengen foto dulu dong di sebelah sini. Kamu, ngisi dong. Atau enggak kita foto berdua aja? Kita ini lagi di jalur pendakian, bukan lagi ngevlog. Ya terus kenapa? Ini kan pertama kalinya aku naik gunung. Jadi harus diabadiin dong momen langka, tau nggak? Di tempat kayak gini tuh banyak sosok yang nggak terlihat. Sosok nggak terlihat kata kamu? Sosok nggak terlihat. Coba dong, aku pengen lihat di mana sosoknya. Siapa tahu sosok yang nggak terlihat itu jadi terlihat sama aku. Di mana emangnya sosoknya? Del, udah Del, cukup. Udah, terserah kamu. Kenapa sih lebay banget? Duh, gimana ya ini naiknya? Guys, kayaknya kita harus cari tempat buat berdiriin tenda. Bener tuh. Keburu gelap. Ya bener-bener. Yuk. Ayo. Oke guys, kayaknya kita berdirikan tenda di sini. Soalnya suasana udah nggak memungkinkan untuk kita lanjutin perjalanan. Diriin tenda di sini. Kan puncaknya dikit lagi. Kalau kayak gini caranya kita mau sampai kapan? Coba mau nyampenya subuh. Dela, kita itu lagi di gunung. Salah langkah sedikit kita bisa jatuh. Ya Allah, lemah banget sih kamu jadi cowok. Ya udah, kalau kamu mau lanjutin perjalanan sendiri silakan. Kamu lanjut aja. Yuk.
ini nanti ditarik ya ke sini. Denis, sabar banget sih ngadepin si Dela. Kalau aku sih udah aku tinggal. Sorry ya guys, gara-gara kelakuan Dela kalian jadi bete kayak gini. Berarti Dela itu karakternya memang lumayan nekat ya Mas Denis? Ya mbak, Dela itu keras kepala. Makanya mbak, waktu di gunung kemarin, saya harus ekstra hati-hati. Karena harus menjaga dia mbak. Dan di rumah dia seperti itu juga, Bu Risma? Iya mbak, terlebih setelah ayahnya meninggal. Sikap Dela semakin gak bisa diatur mbak. Sinyalnya hilang timbul sih. Dela, tendanya udah jadi. Masuk ya. Nggak mau. Soalnya aku tuh masih mau ngevlog. Kali aja nanti pas aku ngevlog, aku bisa ngelihat makhluk yang tak terlihat itu. Ya udah terserah kamu deh. Ih, marah-marah. Kenapa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Dia lagi. Makanya kan aku udah bilang, kalau ngomong tuh jangan suka ngasal. Ih, apa sih? Kamu tuh bawel banget. Ayo, aku tuh bukan bawel. Aku cuma mau kamu baik-baik aja. Supaya kamu gak kenapa-kenapa. Sorry ya kalau aku tegas sama kamu. Itu semua aku lakuin karena aku sayang sama kamu. Sadar atau tidak, Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Sekarang kamu masuk tenda ya. Yuk. Tapi saya bersyukur Dela punya pacar Denis. Dia anak yang sabar, selalu jaga Dela, walaupun gak mudah. Dan selama Dela pergi, Bu, apakah dia pernah mengabari Ibu? Lewat telepon mungkin? Justru saya yang selalu mencoba menghubungi, Mbak. Ya Allah, Dela kenapa gak bisa dihubungin? Astagfirullah. Dela, astagfirullah. Dela. Dela. Ya Allah. Lindungi anak hamba Dela, ya Allah. Dela. Kamu kenapa sih, Del? Geser dong. Niat naik gunung malah jadi kayak gini. Del, udah dibilangin kalau ngomong jangan sembarangan. Jangan sompral. Udah tahu ini di alam. Kamu tuh gak usah sok-sokan ngajarin aku ya. Kita tuh kesini tuh buat naik gunung, bukannya mau seminar motivasi. Terserah kamu deh, Del. Gak betah. Katanya anak pecinta alam. Di tenda kayak gini aja gak becus. Denis? 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 Mau kemana sih? Jangan bercanda dong. Denis? Tunggu.
Jadi malam itu Della keluar tenda karena melihat Mas Dennis lagi berjalan ke suatu tempat. Iya mbak, sebenarnya awalnya saya nggak percaya mbak. Tapi si Della yakin banget. Dennis, tunggu. Dennis jawab, mau kemana sih? Kok kamu diemin aku? Ih, gak lucu ya kalau kamu bercanda kayak gini. Dennis, mau kemana sih? Della, Siapa kamu? Jangan sentuh aku. kamu kenapa? Habis itu jangan sentuh aku. Della, kamu kenapa? Jangan sentuh. Kamu siapa? Ini aku Dennis, kamu kenapa sih? Enggak, kamu bukan Dennis. Kamu siapa? Pergi enggak? Della, kamu lihat aku baik-baik. Perhatiin aku baik-baik. Ini aku Dennis. Aku jalan dari sebelah sana, aku habis nyari kayu bakar. Tapi tadi aku lihat kamu jalan ke sana. Diam, jangan sentuh. Ini beneran kamu? Ini aku. Aku tuh habis nyari kayu bakar, Della. Tapi jelas-jelas tadi tuh kamu jalan ke arah sana, terus aku ngikutin kamu, terus kamu ninggalin aku, terus pas aku samperin, kamu noleh dan mukanya tuh dingin banget. Mendingan kamu sekarang masuk tenda, kamu istirahat. Kamu kecapean. Kok serem banget sih Mas? Ya, sebenarnya saya dan semua teman-teman saya yang pernah mendaki sempat mengalami hal seperti itu, Mbak. Makanya, di dalam dunia pendakian, kami punya satu prinsip, jangan jalan sendirian. Apapun itu kondisinya, apapun yang terjadi. Iya Mas. Tolong. Hati-hati. Bri. Ini momen bagus. Halo guys, jadi kalian harus lihat nih temen aku jatuh tuh, lemah banget. Della, kamu gila ya? Temen jatuh bukan dibantuin malah ngevlog. Merekanya aja yang lemah. Hei Bri, pelan-pelan Bri. Oh iya, aku kan punya cemilan ya. Cek lagi aja. Aman banget sih. Tapi kayaknya udah gak enak deh. Della, kamu gak boleh buang sampah sembarangan. Ya elah, namanya juga ini kan alam bebas, jadi kita tuh bebas dong ngelakuin apa aja. Lagian kan kita juga bayar buat ini semua. Bayar bukan berarti kita bisa seenaknya. Ini alam bukan tempat sampah. Udah ceramahnya. Ceramah aja terus. Kalian mau kemana? Kita mau naik ke atas, Pak. Jangan. Bahaya. Permisi. Mari, Pak. Guys, kayaknya kita lanjutin perjalanannya besok pagi. Kita akan berdirikan tenda di sini. Yuk. Kalau terus-terusan istirahat, mau nyampenya itu kapan?
Del, aku nggak mau ambil resiko. Kabut udah mulai tebal, jadi kita lanjutin perjalanannya besok pagi. Oke, masih cantik. Tapi ya itu, Dela susah dibilangin. Dia nggak mau dengerin omongan saya dan teman-temannya juga. Kok ini kabutnya makin tebel gini ya? Dela kemana ya? Kok nggak kelihatan? Guys, kalian tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cari Dela. Oke. Dela! Apa aku balik aja ya? Daripada aku kenapa-napa sendirian. Del! Kamu di mana, Del? Dela! Allahu Akbar. Dela. Astagfirullah. Semoga tidak terjadi apa-apa sama anakku ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Lindungi Dela ya Allah. Lindungi Dela ya Allah. Lindungi Dela ya Allah. Saat saya lihat pas foto jatuh dari meja, Mbak, Ibu, ternyata itu pertanda buruk, Mbak. Mas Dennis, apa yang sebenarnya terjadi pada Dela saat itu? Kami terus mencarinya, Mbak. Saya dan 3 orang teman saya terus mencarinya, menelusuri kabut, tepi jurang, dan bebatuan, Mbak. Tapi Dela tidak ditemukan. Saya shock, Mbak, saat dapat kabar kalau anak saya hilang di gunung. Saat itu juga saya langsung berangkat ke lokasi, Mbak. Dela sempat saya larang untuk bepergian sendiri. Tapi dia pergi tanpa sepengetahuan kami. Dia jalan ke arah barat, dekat tepi jurang. Dennis, Dela mana? Hah? Dela mana? Dela mana? Kenapa Dela nggak ada di sini? Maafin, aku udah gagal jaga Dela, Bu. Enggak, aku nggak mau kehilangan Dennis. Aku nggak mau kehilangan Dela, Dennis. Dia satu-satunya milikku. Aku nggak mau kehilangan dia. Tolong. Kenapa diam aja, tolongin. Sabar Bu, kami akan bantu semaksimal mungkin. Cuman malam ini pencariannya kami tunda dulu karena kabutnya terlalu tebal. Nggak bisa, harus dicari sekarang. Tolong cari anak saya.
Saya nggak mau kehilangan Dela. Kami sebenarnya sangat ingin mencari Dela secepatnya, Bu. Tapi dengan cuaca kayak gini, nyawa pencari juga bisa menjadi terancam, Bu. Saya janji sama Ibu, besok pagi begitu matahari terbit saya akan cari. Saya dan tim akan cari Dela, Bu. Saya janji sama Ibu. Sekarang cari Dela. Ya Allah. Ya Allah. Tolong selamatkan Dela ya Allah. Lindungi Dela ya Allah. Dela, kamu di mana, Nak? Dela. Dela, kamu di mana? Ibu datang ini, Nak, cari kamu, Nak. Dela. Dela. Dela, Ibu di sini, Nak. Bertahan ya, Nak ya. Kedinginan, Bu. Dela, sabar, Nak. Dela, sebentar lagi kamu selamat. Ibu nggak akan ninggalin kamu. Iya, Nak. Sebentar, Nak. Bertahan ya, Nak ya. Tunggu Ibu, Nak. Bertahan, Nak ya. Dela. 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 Ibu? Ibu Denis, kenapa? Denis, Ibu merasakan Dela lagi kedinginan di dalam jurang. Tolong cari Dela. Tolong Denis. Denis. Ibu, maafin aku, Bu. Tapi Ibu mungkin lagi halusinasi, Bu. Aku merasakan, Denis. Aku merasakan Dela kedinginan di luar sana. Tolong, Denis. Aku janji akan cari Dela, Bu. Sekarang juga, Bu. Aku ikut. Aku ikut. Aku ngerti Ibu khawatir. Tapi Ibu nggak bisa ikut, Bu. Ini menyangkut keselamatan Ibu. Aku nggak mau Ibu kenapa-kenapa. Aku yang melahirkan Dela. Kalau Dela di luar sana kedinginan, aku harus ada di sana. Aku di sana. Aku tahu aku bisa ngerasain itu, Bu. Tapi tolong, Bu. Percaya sama aku, Bu. Jalan di luar sana itu sangat terjal, Bu. Sangat licin dan cuacanya hujan kayak gini. Aku nggak mau Ibu kenapa-kenapa. Ya. Aku janji sama Ibu, aku akan temukan Dela, Bu. Diana, kamu temenin Bu Risma ya di sini. Dan untuk yang lain, kita cari Dela sekarang ya. Ibu, aku minta doanya ya, Bu. Semoga Dela cepat ketemu. Tolong bawa Dela pulang. Tolong bawa anak saya pulang. Aku janji, Bu. Saat itu, saya sudah nggak peduli lagi sama medan berat dan kabut. Yang saya pikirkan cuma satu, Mbak. Saya kepingin ketemu anak saya, Mbak. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya bisa memahami itu, Bu. Dan Mas Denis, akhirnya gimana? Apakah kamu dan tim akhirnya berhasil menemukan Dela? Iya, Mbak. Dela berhasil ditemukan. Aduh, syukurlah. Dan bagaimana Mas kondisi Dela saat itu? Dela ditemukan sudah tidak berjawab, Mbak. Dela! Dela! Mana Dela? Di mana kamu? Dela, kamu di mana? Dewa! Jawab, Del! Dela! Oh, itu Dela! Kita turun, ayo! Ayo, Kita turun. Ayo. Bawah.
Awas, hati-hati. Dela. Ya bener itu Dela. Del, bangun Del. Dela bangun Del. Dela maafin aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dela udah Dela. Sabar. Dela bangun Del. Denis? Denis? Dela kenapa? Hah? Dela kenapa? Dela bangun nak. Ibu di sini nak. Dela. Denis, Dela kenapa? Hah? Dela ibu ada di sini Dela. Ibu, Bangun nak. Nak. Hah? maafin Denis, Bu. Kenapa? Minta maaf kenapa? Dela udah meninggal, Bu. Dela, bangun. Ibu maafin Denis, Bu. Sini sama ibu. Bangku ibu. Saya masih ngerasa bersalah, Mbak. Walaupun Ibu udah maafin saya. Tapi saya nggak bisa maafin diri saya, Mbak. Kadang saya suka lupa, Mbak. Saya ngerasa Nela masih ada. Cuma dia lagi pergi keluar rumah aja, Mbak. Bu Risma, saya turut berduka, Bu. Pasti sangat berat. Ibu kehilangan anak satu-satunya. Tapi saya mengapresiasi keberanian Ibu dan Mas Denis untuk bisa membagikan kisah ini. Karena ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Tentang nasihat orang tua, tentang sikap kita saat berada di alam bebas. Itu tidak boleh disepelekan. Dan buat pemirsa di rumah, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Bahwa kehilangan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka bersikap baik, menata hati, itu adalah bentuk syukur kita atas kehidupan. Terima kasih sekali lagi telah membagikan kisahnya. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan catatan hati. Sampai kita bertemu pada episode selanjutnya.